Izinkan saya menjelaskan salah satu nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama. Kalau Salam teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, salam sukacita. Kembali kita ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian, semoga kita semuanya di dalam keadaan sehat. Dan pada saat ini saya akan memberikan tanggapan terhadap saudara kita yang mualaf, entah ustadz, entah apapun dia. Saya kurang jelas tahu tentang asal-usul orang ini, tetapi dia mengaku bahwa dia adalah seorang mualaf dan banyak hal yang dia sampaikan yang menurut saya di luar daripada pemahaman Alkitabiah, tetapi memaksakan diri untuk memahami Alkitabiah dan memasukkannya di dalam ajaran agama yang dia anut saat ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kita menyaksikan video yang disampaikan oleh saudara kita ini, sehingga saudara kita ini dapat mendapatkan hikmat. Dan saya juga bersyukur karena teman-teman kita ini mau belajar Alkitab, yang mudah-mudahan dengan belajarnya Alkitab dia bisa menemukan jalan kebenaran. Tetapi kalau hanya untuk mencari kesalahan, saya pikir semoga dia dapat hikmat dari apa yang dia pelajari, sehingga Roh Kudus memimpinnya untuk menuju kepada jalan keselamatan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan pendapat atau memberikan sanggahan, mari kita sama-sama menyaksikan cuplikan videonya. Izinkan saya menjelaskan salah satu nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible, di dalam Perjanjian Lama. Kalau teman-teman perhatikan terus baca, insya Allah ketemu. Tapi namanya nggak ada, hanya ciri-cirinya yang akan kita temukan. Ini akan saya bahas per episode ya, supaya kita dari awal gitu ya. Dari awal kita bahas satu persatu supaya nampak dan jelas bahwa Nabi Muhammad pun dijanjikan di dalam Bible. Ulangan 18 ayat 15. Maka Tuhanmu Allah akan menerbitkan bagimu seorang nabi dari antaramu daripada segala saudaramu yang seperti aku ini. Maka kepadanyalah hendaklah kamu mendengar. Versi terjemahan lama, Ulangan 18 ayat 15. Bahwa seorang nabi di tengah-tengah kamu dari antara segala saudaramu dan yang seperti aku ini, yaitu akan dijadikan Tuhan Allahmu bagi kamu, maka akan dia patutlah kamu dengar. Versi terjemahan baru, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentang apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab Perjanjian Lama ada nubuat tentang Muhammad, ya, atau nubuat yang dikatakan oleh saudara kita ini tadi adalah ciri-ciri, tetapi di situ tidak dituliskan namanya siapa. Nah, dalam Ulangan 18 ayat 15 dibacakan oleh saudara kita tadi, dituliskan di situ, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, dalam kitab Ulangan ini kitab Ulangan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel, dan penyampaian ini jelas kita dengar. Dan kalau kita membaca dan kita membaca semua kitab Ulangan ini ditujukan kepada bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kalau seandainya ini ditujukan dan ini benar-benar ditujukan kepada bangsa Israel,
Lalu bagaimana kita katakan ini ada ciri-ciri dinubuatkan bahwa ada utusan Tuhan, yaitu yang disampaikan oleh saudara kita tadi, Muhammad. Nah, saudara, saya mau meluruskan di sini bahwa yang dijelaskan di dalam Alkitab Ulangan 18:15 ini, yang akan bangkit dari tengah-tengah orang Israel, ya, nabi yang akan bangkit dari tengah-tengah orang Israel, dari keturunan orang Israel, ya. Anak perjanjian itu siapa? Bangsa Israel. Nah, oleh karena itu saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita ini mudah-mudahan bisa menjadi positif untuk dia atau menjadi negatif. Ketika ini hanya digunakan untuk mencari kesalahan, saya mau katakan tidak punya dalil yang benar, tidak punya analisis yang benar. Dan saya mau katakan ketika saudara ini terus mencari kebenaran di dalam Alkitab dan ingin memojokkan, takutnya nanti bukannya memojokkan lalu menemukan kebenaran, akhirnya berbalik lagi jadi orang Kristen. Ingat perkataan saya ini, mulutmu adalah harimau, maka hati-hati dengan lidahmu. Nah, oleh karena itu saya mau katakan bahwa penyampaian saudara kita ini sebenarnya jemaah yang dipimpin oleh saudara-saudara kita ini sebenarnya harus hati-hati, ya, hati-hati. Kenapa mempelajari Alkitab orang lain? Kenapa bukannya kitabnya sendiri dan mencoba mencari kebenaran di situ untuk memojokkan Alkitab? Macam mana kita memojokkan Alkitab dan sedangkan yang dibacakan ini berbicara kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain, bukan kepada agama lain. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristiani, saya meluruskan hal ini, bahwa orang-orang seperti ini hanya ingin mencari kesalahan dan orang ini menjual, ya, seperti orang penjual yang menjual, ya, perkataannya melalui terselubungkan agama dan menghina agama orang lain supaya ia terkenal dan untuk kepentingan, dan ketika dia terkenal dan ini menjadi keuntungan untuk dirinya sendiri, terkenal, dikatakan oh orang yang mualaf hebat. Nah, oleh karena itu perlu juga kita lihat bahwa orang-orang seperti ini, tampil pengejek-pengejek seperti ini udah tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Yudas, yaitu di dalam Yudas 1 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca sama-sama. Hendaklah menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Nah, jelas di dalam firman Tuhan ini bahwa orang-orang seperti ini memang udah disiapkan untuk menjadi pengejek-pengejek. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjadi penjilat. Nah, untuk menguntungkan diri sendiri, supaya terkenal, supaya diundang, supaya disuruh dia berdakwah di tengah jamaah yang begitu banyak. Dan saya mau katakan, saudara, apa yang disampaikan tadi itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Dan mudah-mudahan saudara kita Erik ini bisa lebih lagi mempelajari tentang Alkitab sehingga dia menemukan kebenaran dan akhirnya bertobat. Nah, ini yang saya minta. Nah, sebagai mari kita doakan semoga saudara kita ini terus mempelajarinya, bukannya ketika dia mempelajarinya
sebenarnya dalam hatinya ingin mencari kesalahan, namun mudah-mudahan nanti bukan mencari kesalahan, namun berubah, bertobat menjadi orang Kristen kembali. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen juga, kita mempelajari hal ini, mendengarkan hal-hal seperti ini. Kita harus tahu juga di dalam Alkitab telah dituliskan bahwa di akhir-akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek terhadap iman kekristenan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita berpegang teguh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Karena orang yang setia dari awal sampai pada akhirnya, itulah yang mendapatkan mahkota kehidupan. Sekian teman-teman sekalian, salam.